Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, masih dalam pembahasan bab 2, yaitu metode harga pokok pesanan. Kali ini contoh studi kasus yang kedua ini membahas tentang biaya tenaga kerja. Tapi sebelum kita melanjutkan materinya, untuk pembahasan studi kasus contoh yang kedua, Ibu akan meralat jurnal yang minggu lalu sudah kita pelajari. Di sini jurnal yang bagian A itu ada persediaan bahan baku pada piutang dagang. Ibu ralat seharusnya itu utang dagang ya. Oke, kita lanjut ke contoh studi kasus yang kedua. Di sini membahas tentang biaya tenaga kerja. Kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 50. Di sini ada PT Harisma menggunakan tenaga kerja untuk memproduksi kaos pesanan pada bulan April 2019 dengan perincian sebagai berikut. 1. Menggunakan tenaga kerja langsung selama 1.800 jam dengan tarif 10.000 per jam. 2. Menggunakan tenaga kerja tidak langsung selama 100 jam dengan tarif 9.000 per jam. 3. Menggunakan tenaga kerja pemasaran dengan tarif 6 juta dan administrasi dan umum dengan tarif 2.800.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta mencatat transaksi biaya tenaga kerja yang meliputi A. Jurnal pemakaian tenaga kerja, B. Jurnal pengalokasian biaya tenaga kerja, dan C. Jurnal pembayaran gaji dan upah. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama di sini kita akan mencatat jurnal untuk mencatat gaji dan upah. Nah, bisa kalian lihat di sini jurnalnya itu adalah beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Kenapa di sini beban? Karena gaji dan upahnya ini masih belum dibayar, jadi masih berupa beban, dan di sini berarti masih berupa hutang karena belum mengeluarkan kas. Jadi di sini jurnalnya didebit beban gaji dan upah dan dikredit utang gaji dan upah sebesar 27 juta. Mengapa sebesar 27 juta? Kita lihat lagi di soalnya di sini. Yang pertama itu menggunakan tenaga kerja langsung selama 1.800 jam dengan tarif 10.000 per jam. Maka kita jumlahkan 1.800 jam dikali 10.000 per jam, hasilnya adalah 18 juta. Yang kedua menggunakan tenaga kerja tidak langsung selama 100 jam dengan tarif 9.000, maka hasilnya adalah 900.000. Dan yang ketiga menggunakan tenaga kerja pemasaran dengan tarif 6 juta dan administrasi umum dengan tarif 2.800.000. Maka jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 8.800.000. Maka jika kita jumlahkan ketiga hasil tersebut, hasilnya adalah 27.700.000. Bagaimana? Sampai sini sudah paham dari mana kita mendapatkan angka 27.700.000 itu? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kalau begitu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bagian B. Ini adalah jurnal untuk mencatat pengalokasian gaji dan upah. Nah, di sini ada kolom di debit BDP, BTK langsung sebesar 18 juta. Ini artinya adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 18 juta. Kemudian yang kedua BOP, BTK tidak langsungnya 900.000. Itu singkatan dari BOP adalah biaya overhead pabrik, BTK tidak langsung biaya tenaga kerja tidak langsung 900.000. Kemudian biaya pemasaran 6 juta dan biaya administrasi dan upahnya 2.800.000. Itu semuanya ada di soal ya. Kita tinggal pindahkan ke dalam jurnal, yaitu di kolom debit semua. Kemudian kolom kreditnya di sini ada utang gaji dan upah sebesar 27.700.000. Tentunya kalian tahu ya, ini dari mana 27.700.000-nya itu, yaitu penjumlahan dari kolom debit semuanya. Nah, seperti itu. Ini masih juga menjadi utang. Jadi kita tulis di kreditnya yaitu utang gaji dan upah karena ini belum dibayarkan. Oke, ini kita melanjutkan yang poin C. Ini adalah jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Nah, ini baru
yang namanya gaji dan upahnya itu dibayarkan. Maka utangnya berkurang. Kalau utang berkurang itu kan kita simpan di debit ya. Utang gaji dan upahnya maaf. Nah, di sini 27.700.000. Kemudian di kolom kreditnya ada kas karena kasnya berkurang yaitu 27.700.000. Nah, beginilah untuk jurnalnya, penempatan debit dan kreditnya, semoga kalian paham ya. Sekali lagi Ibu ulangi, kalau utang berkurang itu kita simpan di kolom debit dan kas berkurang kita simpan di kolom kredit. Maka jurnalnya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian di video kali ini. Semoga materinya dapat dimengerti dan penjelasan Ibu semoga saja bisa kalian pahami. Barangkali misalkan ada materi yang tidak kalian pahami di bagian mananya, kalian bisa langsung tanyakan langsung ke Ibu. Atau mungkin di video ini ada salah kata, salah tulis. Nah, kalian bisa langsung koreksi ke Ibu langsung ya. Untuk jawaban tugas yang di video sebelumnya, Ibu akan cantumkan jawaban yang benarnya. Barang siapa yang jawabannya persis seperti ini berarti nilai kalian 100. Tapi kalau yang masih ada yang jawabannya tidak sama, berarti ada yang salah. Nanti kalian perbaiki lagi di buku kalian agar nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Oke, Ibu cukupkan sekian di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.